Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Istri Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Terhubung Satu Sama Lain. Ayat hafalan Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Poin penting pelajaran kita memuji Tuhan yang menciptakan kita untuk bersekutu dengannya. Pernahkah kamu merasa seolah-olah otakmu telah dikosongkan dari segala sesuatu yang ada di dalamnya? Hal itu terkadang terjadi ketika kita merasa malu, marah, atau takut. Menurut kamu, mengapa hal itu bisa terjadi? Pekan ini, kita akan mencoba mencari tahu. Sheila masuk ke dalam kelas dan menjatuhkan barang-barangnya ke dalam keranjang di bawah kursinya. Saat bel masuk berbunyi, dia duduk di kursinya dengan terengah-engah. Para siswa yang bergegas ke kelas telah menjatuhkan buku-buku dan kertas-kertas dari tangannya dan menginjak-injaknya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menolongnya. Sheila, kata Bu Rubin, guru bahasa Inggris kelas 7. Tolong buatlah diagram kalimat di papan tulis. Sheila merasa seolah-olah semua orang dapat mendengar detak jantungnya saat dia perlahan berjalan ke papan tulis. Tangannya bergetar saat dia mengambil kapur. Kemudian tangannya menolak untuk bergerak. Pikirannya menjadi kosong. Kami menunggu Sheila, kata Bu Rubin mengingatkan. Lalu dia berkata, "Kamu boleh duduk. Saya akan memanggil orang lain." Sheila merasa seolah-olah dia tercekik. Wajahnya terbakar. Dia tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa mendengar. Matanya kabur oleh air mata yang tidak mau jatuh. Dia tersandung kembali ke mejanya dengan linglung dan merosot ke bawah, masih menggenggam kapur. Dia melewatkan semua yang dikatakan Bu Rubin dan gagal dalam kuis yang menyusul. Seperti televisi, stereo, atau komputer, manusia terhubung dengan penglihatan dan suara. Namun, tidak seperti perangkat elektronik ini, kita juga memiliki kabel untuk emosi. Emosi kita saling berhubungan dengan otak kita. Ketika kita merasa senang atau kesal tentang sesuatu, otak berkata, "Aku harus mengingatnya." Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita dirancang untuk berkomunikasi dengan cara yang positif. Itulah mengapa bayi yang sering diajak bermain, dipeluk, dan diajak bicara oleh orang tuanya akan tumbuh dan belajar dengan cepat. Mereka yang diabaikan atau dilecehkan biasanya tidak. Jika kamu belajar dengan kelompok di mana kamu berbagi ide dan proyek, kamu mungkin akan mengingat lebih banyak daripada jika kamu belajar sendiri. Otak dan tubuh adalah satu. Apa yang terjadi pada salah satunya akan terjadi pada yang lain. Pikirkan saat-saat ketika kamu mengerjakan ujian dengan buruk, terlibat pertengkaran di kelas, atau lupa dengan apa yang kamu dengar. Tanyakan pada dirimu sendiri beberapa pertanyaan. Apakah kamu sudah cukup minum air atau kurang? Apakah aku sudah makan makanan yang sehat? Apakah aku sudah berolahraga? Apakah aku tidur tepat waktu? Jawablah ya untuk semua pertanyaan tersebut dan lihatlah apakah ada perbedaannya. Otak mengingat hal-hal yang telah kamu lakukan dan alami. Pikirkan pengalaman belajar yang berkesan belakangan ini. Apakah yang kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pelajari? Dapatkah kamu menjelaskannya kepada orang lain?
Mengapa kamu berpikir demikian? Tuhan merancang kita agar semakin banyak cara informasi masuk ke otak kita, semakin kita memahami dan mengingatnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dan pasal 2 ayat 7 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan segala binatang liar dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ini berarti bahwa Allah menciptakan kita dengan kemampuan untuk mengasihi dan berpikir serta membuat pilihan moral. Ini berarti bahwa kita terprogram untuk melakukan semua hal tersebut dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Sebagai contoh, perhatikanlah bahwa Allah berfirman dalam Kejadian pasal 1. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Kita yang dimaksud adalah apa yang kita sebut sebagai kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu kesatuan. Meskipun mereka bekerja sebagai satu kesatuan, mereka juga memiliki peran yang spesifik. Sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan sepatu. Setiap karyawan melakukan pekerjaan tertentu. Satu membuat sol sepatu, yang lain membuat bagian atas, yang lain menyatukan bagian-bagiannya, yang lain menjual sepatu ke toko-toko sepatu, tetapi semuanya dibutuhkan untuk membentuk perusahaan. Mereka memiliki satu tujuan, bekerja sama untuk menjual sepatu. Ketuhanan bekerja sama untuk membimbing kita saat kita hidup dan bekerja, belajar dan bermain dengan satu sama lain. Menurut Anda, mengapa Allah berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri? Karena Dia menciptakan kita untuk mengalami sukacita yang datang ketika kita mengasihi Allah dan sesama, dan hidup dalam keharmonisan satu sama lain.